Oke teman-teman, ini bukan video unboxing ataupun review, ini hanya sekedar video reaksi ataupun pengalaman memiliki HP Vivo V20 SE. Jadi HP Vivo V20 SE ini rilis di tahun 2019 ya teman-teman. Pembelian HP ini saya di tahun 2019 juga, berarti pemakaian untuk sampai saat ini sekitar 5 tahun lebih ya, sekitar 5 tahun lebih dari 2019 ke 2024 ya, 9 tahun lebih, 5 tahun lebih. Oke, baiklah, langsung aja kita lihat ya. Untuk dusnya, packagingnya ini oke. Ini saya beli di RAM 8GB dan juga ROM 128GB. Warnanya, warna packagingnya ataupun dusnya ini warna biru, tapi ada mengkilap-mengkilapnya ya, warna 3 dimensinya ya. Sangat suka ya dengan packaging seperti ini. Di pinggirnya ada V20 SE, terus di bagian kanannya juga ada di sama V20 SE. SE itu special edition ya teman-teman. Terus di bagian belakangnya ada merek V20 SE dengan 32 mega super night selfie, ini untuk kameranya. Terus untuk chargernya 33 watt ya, flash charging. Sama ini untuk kameranya 48 megapiksel rear kamera ya, ada 3 titik kamera ya. Untuk bagian spek di belakangnya ini tipe P2022 ya, warnanya aquamarine green. Ini made in Indonesia ya, diproduksi di Indonesia, PT Vivo Mobile Indonesia. Oke. Ini emailnya. Langsung aja ke bagian isinya ya teman-teman. Kita buka. Karena ini bukan video unboxing, ini karena HP-nya udah saya gunakan ya. Jadi bukan video unboxing. Ini sekadar kelengkapannya aja. Sampai saat ini udah 5 tahun lebih, ini dusnya masih ada. Terus tentunya HP-nya juga masih ada lah ya, pastilah. Juga chargernya juga masih ada ya, seperti ini. Wajar ya pemakaian agak kotor sedikit lah ya. Ini flash charging ya teman-teman. Lanjut di ini untuk handsfree-nya. Ini yang original ya, handsfree-nya masih ada sampai saat ini. Masih normal juga, masih mulus. Cuman untuk kondisi sih agak kotor ya. Ya kalau warna putih sih wajar ya, kotor juga. Makin kesini makin menguning ya. Tapi kalau untuk kualitas sih oke, ini bagus ya. Super bass, sama juga ada merek Vivo nya ya. Ini yang originalnya ya, bawaan dari HP-nya. Oke, kosong ya, udah kosong nih. Packagingnya ini solid. Saya suka dengan packaging seperti ini ya, nggak terlihat murahan gitu. Kita lanjut ke bagian HP-nya ya. Untuk plastiknya juga masih ada ya. Sebenarnya tergantung pemakaian sih itu. Kalau HP itu gak hanya HP aja, barang lain pun tergantung pemakaian ya. Kalau kitanya bisa ngerawatnya, bisa menjaganya ya, awet, pasti awet.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman kondisi Vivo yang saya gunakan selama 5 tahun lebih ya. Ini bukan bagian layarnya ya, ini tempered glassnya seperti ini. Tempered glassnya udah pecah-pecah, wajar ya. Ini udah 2 kali ganti tempered glass ya selama 5 tahun ini. Terus di bagian belakangnya ini ada colokan headphone ya, sama ini menggunakan charger type C. Terus di sini ada speaker, ada mikrofonnya ya. Di sini ada tombol power, ini tombol volume. Ini tombol volumenya di bagian atasnya udah agak mendelep. Ini sebenarnya karena jatuh sih, tapi masih normal sih, masih agak untuk ditekan masih enak ya, cuman agak mendelep sedikit aja. Terus di sini ada mikrofon juga. Di sini slot SIM ya, SIM card. Nggak perlu kita buka ya slot SIM cardnya, karena ini HP ini menggunakan 2 nano SIM sama slot SIM cardnya ya, memori eksternal untuk eksternal. Di bagian belakangnya seperti ini ya. Ini sebenarnya nggak kayak gini ya, coraknya nggak kayak gini. HP-nya polos biru. Ini saya pakein garskin ya, garskin biar nggak baret-baret. Ini dari awal pertama beli garskin ini masih gini, jadi masih bagus ya. Nah, untuk kameranya ada 3 kamera ya. Karena ini saya bukan review ya, ini hanya penjelasan sama dari pengalaman menggunakan Vivo aja, jadi nggak akan saya jelasin lebih detail lah. Oke, lanjut, kita nyalain, kita lihat dalamnya ya, aplikasinya. Sepertinya ya teman-teman, ini menggunakan RAM 8GB internal 128. Nah, kita lihat ke bagian pengaturannya. Untuk spesifikasi penyimpanannya ya, HP ini tuh nggak pernah di restart ataupun nggak pernah bukan di restart, di install ulang ya. Dari awal pembelian sampai saat ini nggak pernah di reset ulang ke mode pabrik ya. Ya teman-teman, total memorinya 128GB, 80,2GB digunakan ya. Berarti ini masih banyak penyimpanannya, ruang kosongnya. Padahal ini saya banyak video yang di download ataupun yang saya rekam, banyak banget video, tapi ini penyimpanannya masih cukup lumayan banyak ya. Untuk aplikasi saja 43GB, video 21GB, terus gambar untuk fiturnya 5,6GB ya. Masih banyak ruang yang kosong ya, karena nggak saya gunakan bermain game HP ini, jadi awet ya untuk penyimpanannya.
kita lihat ke RAM ya. Jadi ini total RAM-nya ya, total RAM 8 GB, 3,5 GB sudah digunakan. Ini juga bisa diperluas ya teman-teman untuk total RAM-nya ya, bisa kita ke 4 GB. Kalau misalkan udah diaktifin mode memperluas RAM-nya, ini bisa nambah ya RAM-nya. Tapi saya nggak akan gunakan ini, cukup dengan segini. Oke lah, nggak perlu diperluas lagi RAM-nya, ini juga udah cukup. Oke, kita lihat tentang ponsel ya. Ini menggunakan Android Vantage OS ya, OS 12 dengan prosesor ini teman-teman, maaf ngeblur ya. Prosesornya menggunakan Snapdragon 65 octa-core, versi Androidnya 12, RAM-nya 8 GB, penyimpanan internalnya 128 GB. Oke teman-teman, ini adalah aplikasi-aplikasi yang saya download ya. Ini banyak banget aplikasi yang saya download. Dominan lebih ke ini ya, bukan game ya, karena saya tidak terlalu suka di game mobile ya, lebih ke game konsol kalau saya ya. Banyak nih aplikasi-aplikasinya yang saya download, tapi untuk penyimpanan masih banyak yang kosong ruangnya. Jadi menurut saya worth it ya untuk penyimpanan internalnya. 128 GB itu menurut saya udah cukup. Nih aplikasinya banyak. Kita coba buka di bagian YouTube ya, ke bagian YouTube. Untuk kecerahan layarnya bisa kita atur. Ini udah mode full ya, cerah sekali ya teman-teman. Tapi untuk menghemat daya baterai, kita kecilin aja ya. Saya nggak terlalu suka terang ya. Nih kita lihat, kita coba ininya resolusinya. Coba kita lihat resolusinya. Ini untuk suaranya ya teman-teman, seperti ini. Halo guys, kayak main channel dengan gue Fadil. Hari ini gue akan unboxing TV terbaru. Oke, sudah ya. Oke teman-teman, jadi HP yang saya gunakan ini sudah jalan selama 5 tahun lebih. Kondisinya seperti ini ya. Menurut saya ini masih oke untuk digunakan. Kalaupun kita beli second juga sih, saya tetap harus lihat kondisi ya, sangat tergantung pemakaian ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya ini HP ini kuat ya. Ini udah dibanting berkali-kali sama anak saya, dari anak tangga 3-4 anak tangga sampai ke lantai itu tanpa adanya casing ya. Ini kayak gini, polosan kayak gini dilempar itu masih seperti ini, nggak ada kendala apapun. LCD masih aman, terus lecet-lecet juga nggak ada ya. Cuman ini mungkin tombol aja yang sedikit agak mendalam, tapi nggak terlalu mendalam sih, masih ngeklik ya, masih ada suara klik di bagian tombolnya ya.
Ini udah beberapa kali dibanting sama anak saya, tapi masih kuat ya, masih nyala sampai saat ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, pengalaman saya menggunakan HP Vivo P20 Special Edition ataupun Vivo P20 SE. Jadi buat kalian yang beli, mungkin sekarang harganya turun ya. Dulu karena saya beli sekitar 4-5 jutaan ya, di RAM 8 GB, internal 128. Coba kita cek di Google ya. Harga HP Vivo P20 SE ya teman. Oke. Ya, bisa dilihat ya teman-teman nih, ini harganya untuk saat ini ya, karena ini sudah nggak produksi ya. Vivo P20 SE ini udah ketinggalan lama ya, udah 5 tahun lebih. Harga saat ini untuk secondnya 2,8 juta, tergantung kondisi ya. Ini harga yang terbarunya ya teman-teman, harga terbarunya yang ini nih, 5,6 juta, yang RAM 6 GB. Dulu saya beli 5,6 juta itu karena belinya di di store resmi ya, jadi banyak bonusnya kalau di store. Oke, baik teman-teman, segitu aja ya video dari saya, semoga bermanfaat. Yang kalian mau membeli silahkan tonton video ini dulu ya, supaya kalian tahu apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk pembelian HP Vivo P20 SE ini. Sebenarnya udah ketinggalan lama ya nih. Sekarang udah ada Vivo apa tuh yang terbaru, P230 ya, Vivo 40 ya, saya kurang tahu ya, saya nggak update di HP. Jadi udah, untuk kameranya juga bagus ini ya teman-teman, nggak perlu kita coba ya kameranya ini. Ya, oke teman-teman, udah ya, segitu aja reviewnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen aja. Oke, good.